Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nania Nesyaburi dari kelas 9H. Izin bertanya ya Pak, dampak positif dan negatifnya dari tilang itu apa ya Pak? Terima kasih. Jadi kalau untuk dampak positif dari tindak penilangan, yaitu adalah yang pertama agar pengendara kendaraan tersebut tidak mengulangi pelanggaran yang sudah ditilang itu. Jadi tidak mengulangi perbuatan atau pelanggaran yang sudah dilakukan. Jadi positifnya ke depannya bakal berpikir, oh kenapa saya itu ditilang, melanggar apa, oh helm. Itu sebagai pengingat untuk pelanggar tersebut, positifnya. Kalau untuk negatifnya, pelanggaran itu bakal yang pertama itu dari segi fisik, tenaga, biaya itu pasti ada ininya, ada hambatannya. Karena kenapa? Dari tilang itu semua waktu buat sekolah, tenaga buat sekolah, terus biaya untuk sekolah itu kebagi untuk menyelesaikan pelanggaran itu, menyelesaikan tindak pidana ringan kalau tilang itu. Ini tuh saja. Sebelum bertanya, izinkan saya memperkenalkan diri ya Pak. Perkenalkan, nama saya Priscilla Anastasia dari kelas 8F. Ingin bertanya, kalau semisal ada pengendara yang ditilang, itu kan biasanya ada denda ya. Kira-kira nominal dendanya kena berapa tuh Pak? Terima kasih. Untuk tilang itu memang ada bagiannya. Tilang, ada penindakan tilang itu ringan, ada sedang, ada tinggi. Jadi semua itu terbagi dengan nominal masing-masing. Seperti misalnya melanggar lampu merah, itu kena biaya itu mungkin untuk wilayah Banten dengan wilayah Jawa Barat itu beda. Karena itu yang mengatur itu peraturan daerah. Peraturan daerah tersendiri yang mengatur. Jadi untuk lampu merah itu ringan, yang lain sedang dan tinggi itu ada lagi yang mengakibatkan memang kecelakaan yang fatal. Jadi untuk biaya itu berbeda-beda. Nah, seperti kalau tidak menggunakan safety belt itu hampir ke nominal 250 ribu. Jadi setiap daerah tuh aturannya berbeda, juga nominalnya bisa berbeda ya Pak? Aturan sama, cuma nominal untuk nominalnya yang berbeda. Iya. Aturan semua seluruh Indonesia sama. Cuma kalau peraturan daerah itu kan memiliki ini sendiri ya, untuk menyerap gitu. Makasih Pak. Itu saja? Ya, sekian dari kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak luput kita ucapkan syukur, alhamdulillah wa syukurillah, telah diberi kesempatan oleh kepala sekolah untuk hadir dalam menjadi inspektur upacara dalam upacara pada hari ini. Yang pertama-tama yang saya sampaikan kepada siswa-siswi, saya sampaikan kepada bahwa anak-anakku ini atau adik-adikku ini
adalah penerus bangsa dan akan menghargai dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Yang pertama yang saya sampaikan adalah semua punya aturan. Yang pertama itulah aturan. Entah itu aturan yang ada di sekolah, aturan di luar sekolah, dan aturan di dalam rumah. Semua mempunyai aturan. Seperti aturan yang di sekolah. Aturan yang pertama, entah yang terpenting itu pasti dengan sikap tampang atau pakaian. Nah, perhatikan. Coba tanyakan ke temannya yang di sebelah. Enak melihat temannya yang rapi atau tidak? Pasti enak melihat orangnya rapi. Enak dilihat atau tidak? Terus yang kedua, aturan di sekolah, yaitu tidak membawa. Karena kenapa alat komunikasi dilarang oleh sekolah? Karena akan menimbulkan kriminalitas, entah itu hilang dan lain-lain. Salah satu contohnya kenapa dilarang. Terus yang kedua, tidak membawa kendaraan bermotor. Seperti apa? Motor dan yang pertama, adik-adik ini kan tidak mempunyai surat legalitas. Karena surat legalitas itu ada tahapannya. Adik-adik ini masih panjang karirnya, masih panjang cita-citanya. Karena kenapa? Angka kematian di Indonesia ini lebih banyak atau lebih besar di kecelakaan dalam berkendaraan. Sama kayak di rumah. Seperti di rumah. Di rumah pun ada aturannya. Betul? Adik-adik ini pasti di rumah punya aturan semua. Punya kan? Berbeda-beda. Ya. Yang kedua adalah tertib atau patuh. Tadi yang disebutkan aturan di rumah, di luar maupun di sekolah, itu sepertinya harus dipatuh atau tertib. Karena adik-adik ini nanti kalau tertib aturan, patuh aturan, itu semua terjauhi dari namanya kriminalitas. Jangan sampai yang ada di depan mata saya ini memang berhubungan dengan kriminalitas. Karena prosesnya itu bakal merugikan semua. Ya, udah sampai dua, patuh dan tertib. Di rumah ada aturan, dipatuhi. Di jalan raya itu ataupun di luar itu ada aturannya, dipatuhi dan tertib. Dan yang ketiga itu santun. Memang yang saya perhatikan, yang saya alami juga di kita, tingkat santunnya itu terhadap antar manusia itu berkurang. Jadi adik-adik di sini silakan santun, maupun itu sama siapa saja itu santun. Mau yang paling kecil, seumuran, maupun yang lebih besar. Kalau adik-adik ini santun, pasti disantunin sama orang tidak? Nah, itu timbal baliknya. Ya, 3 hal yang saya sampaikan ini, silakan adik-adik ini diresapi, ya, dipikirkan kembali. Karena yang disampaikan ini memang berguna untuk nanti kelak yang ada di SMP 2 ini akan menjadi orang-orang yang memang ada yang sukses lah, sukses semua ya. Nah, ini 3 hal ini pasti ke bawah nanti sampai mati. Nanti ada hikmahnya. Ya, itu saja yang bisa disampaikan pada upacara pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.